panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Pada bulan ini, GKP Immanuel Karawang akan memulai rangkaian bulan budaya dalam rangka HUT GKP yang Immanuel Karawang yang ke-69. Pada kebaktian minggu ini, tata kebaktian dalam nuansa budaya Jawa. Pokok-pokok warta Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman pada kebaktian ini adalah Pendeta Anna Mariani Sarniem STH dan Pendeta Agus Paulus Husein MSI Teol. Pelayanan kebaktian sehubungan dengan situasi saat ini karena maraknya COVID-19, maka memperhatikan himbauan dari pemerintah, PGI, dan surat Majelis Sinode GKP, maka kegiatan kebaktian dan pelayanan kategorial, KRT, dan kebaktian minggu diadakan di rumah masing-masing, sampai waktu yang ditentukan kemudian. Informasi kebaktian online akan kami sampaikan melalui WhatsApp. Persembahan kebaktian rumah tangga dan kategorial dapat disampaikan kepada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok-pokok warta minggu ini. Terima kasih.
mari kita naikkan pujian sakjeke aku nderek Gusti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Salam sukacita dari dalam anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagimu, saudaraku. Salam sukacita bagimu juga, saudaraku. Nas pembimbing dalam kebaktian saat ini diambil dari Roma 12 ayat 15 yang demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Podo bunga-bunga karo wong sing bungah, lan nangiso karo wong sing lagi nangis.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Gusti Yesus ngendika, "Kowe tresno marang Allahmu kelawan gumolonging atimu, gumolonging nyawamu, lan gumolonging budimu. Ya kuwi angger-angger sing gedhe lan sing luhur dhewe." Dene angger-angger sing kaping pindho sing padha wigatine karo sing dhisik mau, ya kuwi kowe tresno marang sepadanira kaya nggonmu tresnani marang awakmu dhewe. Kabeh angger-angger sing kasebut ana ing kitab Toret lan ing kitabe para nabi kuwi dasare ana ing angger-angger loro mau. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam saat teduh, marilah kita menyatakan secara pribadi di dalam hati kita tentang dosa-dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa dan sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh kepada suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kami bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala dosa kami, Bapa, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Eho kang kabut dosa Gusti semono, agung si pamagus nyo preng wong kang prajaya.
sajak pada Yesus, kini saatnya. Datang sajak pada Yesus, terima rahmat-Nya. Jemaat Tuhan, bagi kita yang dengan penuh ketulusan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kini dengarlah firman-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Satunggal yang reti tebisa keng briki hamer sani sani peng Gusti kajeng kasar soro pitaku neng tresno eng kono Gusti Sita kula suara Gustiku kemutan ageng tresnanya marengan pin sampeyanmu. Dampi paringi pangapura. Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutub nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh, ingat tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Selanjutnya pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar melaluinya kami dapat memahami firman-Mu, dan juga kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, kepada setiap kami yang mendengar maupun hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saya akan membacakan pasal 9 ayat 35 dan Bu Pendeta Ana pasal 10 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan menyampaikan demikian kepada kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 10 ayat 8 demikian, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, Shalom. saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap di rumah ya, Ya. bagus ya. Dan minggu ini bulan budaya Ya, memasuki Jawa. minggu yang kedua Kedua, ya. Minggu yang kedua bulan budaya dalam rangka ulang tahun gereja kita ya. yang ke-69. Kita ditemani oleh Mas Bambang dan Mbak siapa itu Pak? Mbak Yu lah. Terima kasih banyak atas kesabaran kita untuk tetap di rumah mengikuti kebaktian online. Ya. Pada kesempatan saat ini, tema khotbah kita adalah berbelas kasihan seperti Yesus. Itu Ya. temanya bagus ya. Ya, menarik sekali Bu ya. Ya. Apa sih kira-kira yang akan kita coba telah dulu ya? Maksud dari berbelas kasih gitu ya. Kalau Kristus kita tahu ya mengacu pada Tuhan kita. Tapi apa sih sebenarnya berbelas kasih itu ya? Berbelas kasih adalah bagaimana kita memiliki perasaan Pak terhadap orang lain. Nih kalau misalnya salah satu contoh ya Pak yang masih agak sulit bagi saya itu adalah kalau misalnya ada anggota jemaat yang maaf kedukaan gitu Ya. Pak. Terus anaknya masih kecil-kecil. Terus saya tuh agak susah untuk menghilangkan rasa sedih gitu. Saya inginnya terlihat sebagai orang yang tabah, tapi kadang-kadang saya ikut nangis juga. Itu gimana tuh Pak? Karena berbelas kasihan, karena simpati, empati, atau karena apa Pak? Iya betul ya. Jadi kalau kita melihat tentang berbelas kasihan ini, pertama-tama adalah mengacu pada tentu itu didasarkan pada apa yang ada dalam hati kita, gitu ya Bu ya. Nah simpati lebih mengacu pada sebuah tindakan yang sebatas pada kita, aduh turut berduka cita gitu ya Bu ya. Aduh turut sedih ya, sudah cuma sebatas itu gitu ya. Namun memang sangat berbeda dengan empati seperti yang Ibu sampaikan tadi. Empati itu sudah lebih dalam lagi karena dia bukan hanya sekedar aduh turut duka cita ya, turut sedih ya, tetapi ia ikut merasakan kesedihan itu, bahkan lebih dari itu. Nah, jadi menempatkan ya Pak. Menempatkan bagaimana diri kalau kita di posisi dia gitu posisi ya. dia seperti itu dan ada actionnya. Ada tindakan yang seterusnya dilakukan. Jadi bukan hanya sedih saja tetapi ada sesuatu juga yang sepertinya ada nih yang harus saya lakukan ini gitu. Ada tindakan lain gitu ya yang menyertai, bukan hanya sekedar hanya muncul perasaan semacam bela rasa gitu ya, rasa bersedih ataupun rasa duka cita aja gitu, bukan hanya seperti itu. Berarti mendampingi gitu ya di saat-saat sulit, mungkin kita memberikan spirit, memberikan semangat, bukan cuma turut bela sungkawa, saya ikut bersedih, saya doakan supaya kuat, tapi bagaimana tadi ya Pak, actionnya memberikan penguatan gitu ya. Artinya kita juga terlibat di dalamnya gitu ya, memberikan tadi ya action, memberikan empati kita untuk menolong pada orang lain yang berkesusahan gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi mungkin Bu kalau dilihat dari yang contoh-contoh tadi itu mungkin banyak sih orang yang bisa bersimpati ya.
Kadang-kadang juga kan kalau kita melihat berita gini ya, ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, atau ada yang mengalami peristiwa-peristiwa bencana, aduh kasihan dan sebagainya, simpati gitu. Tapi kadang-kadang tidak berlanjut kepada sebuah action, sebuah tindakan. Nah, empati ini yang kadang-kadang sulit dan jarang dilakukan. Nah, itu. Jadi lebih mudah dan lebih banyak orang pada zaman sekarang ini hanya bersimpati gitu ya Pak ya? Simpati saja. Bersimpati terhadap keadaan orang lain, tetapi tidak mudah untuk menunjukkan rasa empati. Iya, gitu ya. betul. Dan pada saat ini melalui perenungan firman Tuhan kita diajak melalui bacaan Alkitab kita untuk belajar dari keteladanan Yesus yang menunjukkan sikap empatinya kepada orang-orang sakit, kepada yang lemah, dengan menunjukkan belas kasihannya secara nyata, supaya orang-orang juga ikut melakukan hal yang sama dengan cara menunjukkan keteladanan dan melibatkan juga murid-muridnya ya Pak ya, supaya bisa berbelas kasihan dan menunjukkan empatinya dengan cara memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi dalam bacaan kita ini sebenarnya ada dua peristiwa nih ya Bu ya. Ya. Di pasal 9 berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan simpati, tapi juga dia menunjukkan empati. Karena di situ kita bisa melihat secara keseluruhan pasal 9 ini bagaimana Tuhan Yesus ya datang menjumpai orang yang sakit, ya orang yang sedang mengalami kemalangan dan juga berbagai persoalan-persoalan dan dalam kehidupan mereka. Dan di situ Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menyapa, tapi juga ia merasakan bahkan bertindak gitu ya, ada melakukan, ia menyembuhkan gitu ya, ia memulihkan. Ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam pasal yang ke-10 itu berbicara betul seperti yang disampaikan Bu Ana tadi, bagaimana pada saat itu Tuhan Yesus ingin juga supaya murid-murid tidak hanya melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi juga murid-murid bisa melakukan tindakan kasih itu ya kepada orang-orang yang mereka jumpai dalam pelayanan-pelayanannya seperti itu. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus juga mengajar ya, melakukan perjalanan dan ditemukan dalam perjalanan serta pengajarannya ada orang sakit, kemudian tergerak gitu ya, hati Yesus oleh belas kasihan dan bukan saja simpati, tetapi empati dengan cara menyembuhkan mereka, berbuat gitu ya Pak, bertindak. Dan ini yang kemudian disampaikan juga pesannya kepada murid-muridnya. Pasal 10 ayat 8, betul kata Pak Agus ya. Bagaimana mereka itu berbuat seperti Yesus ya. Mereka sudah mendapatkan anugerah itu ya. Mereka mendapatkan kuasa. Bagaimana mereka juga mempergunakannya dengan penuh ketulusan. Bukan untuk mencari kepentingan atau popularitas ya. Tetapi dengan ketulusan, dengan gratis gitu ya. Dengan cuma-cuma, karena mereka juga mendapatkannya berupa anugerah dari Tuhan. Mereka tidak harus membayar untuk anugerah itu. Dan bagaimana mereka mempergunakan itu untuk orang lain dalam pekerjaan pelayanan yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya gitu ya Pak ya? Ya, jadi sesuai tema kita, berbelas kasihan seperti Kristus. Artinya di sini Tuhan sudah memberikan keteladanan. Tuhan sudah menunjukkan contoh. Ia bersama dengan murid-muridnya di dalam pasal 9, ya secara keseluruhan pasal 9, berbicara bagaimana Tuhan Yesus melakukan sebuah action, sebuah tindakan nyata. Kasih itu seperti apa, ya. Dan di situ ia menunjukkan kepada kita bahwa tidak ingin tindakannya itu hanya dirinya sendiri yang melakukan, tetapi Tuhan Yesus ingin juga murid-muridnya melakukan hal yang sama, gitu ya. Sehingga disinilah kemudian ia mengutus murid-muridnya dan meyakinkan murid-muridnya. Betul tadi titik poin penting yang disampaikan Bu Ana tadi, bahwa murid-murid nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan akan memperlengkapi mereka, ya, mendapatkan anugerah, kuasa juga untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Kuasa itu juga diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi tidak dengan tangan kosong. Ya, jadi kalau murid-murid untuk menunjukkan belas kasih kepada orang lain yang dilayani, itu tidak serta-merta ya berjalan sendiri, tapi yakin Tuhan juga akan memperlengkapi mereka. Seperti itu. Iya, jadi disampaikan oleh Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang sakit ya Pak ya, dengan karunia yang mereka miliki.
Ya, kemudian bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, gitu ya. Dan mereka sudah dibekali dengan kuasa yang diberikan, gitu ya. Jadi keteladanan Yesus patut ditiru oleh murid-muridnya. Bagaimana mereka juga berusaha untuk melakukan hal yang positif ya, jadi berkat gitu ya Pak ya, bukan cuma sekadar simpati, tetapi dengan empati yang mereka perlihatkan, dengan berbelas kasihan seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan, seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Kemudian bagi kita gimana nih Pak? Pelajaran apa yang bisa kita petik nih Pak? Ya, jadi betul Bu ya, yang pertama dari keteladanan Kristus sendiri bahwa berbelas kasih itu kiranya menjadi ciri dan jati diri kita ya sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena didasarkan pada anugerah dan karunia di mana Tuhan sudah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Ia rela mati ya demi menyelamatkan kita. Ia rela menderita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Nah, dari hal itu kiranya menjadi sebuah pijakan bagi kita bahwa kita pun juga akan memiliki sikap menunjukkan belas kasih yang sama kepada orang lain. Itu yang pertama, yang poin yang penting. Jadi kita juga diajak untuk juga memiliki belas kasih terhadap orang-orang yang membutuhkan gitu ya, yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya poin pentingnya juga adalah bagaimana sikap kita nih, gitu. Kita kan sudah menjadi orang-orang yang mendapatkan belas kasih ya Bu ya. Orang yang sudah kadang-kadang kan kalau kita ada cerita tentang 10 orang kusta itu Bu ya. Kayaknya dari 10 orang itu kan ternyata hanya 1 yang balik ya. Nah, rupa-rupanya ada juga orang-orang yang tidak menunjukkan belas kasih ya Bu ya. Tidak menunjukkan terima kasihnya. Tidak menunjukkan terima kasihnya gitu ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ketika membutuhkan pertolongan teriak-teriak, tetapi ketika ada orang yang yang memberikan pertolongan, dia lupa gitu ya. Betul. Untuk menunjukkan untuk berbelas kasihan juga. Ini menarik sekali Pak Agus, ada video, saya dapat kiriman video, saya perhatikan, kayaknya bagus juga untuk kita pelajari ya. Boleh. Kita lihat dulu video berikut ini. Inilah perbedaan antara monyet dan manusia. Coba bandingkan. Monyet ini mengambil roti satu-satu. Setelah ia mengambil 1 sudah cukup. Dan sisanya adalah untuk teman-temannya yang lain. Nanti kita bandingkan bagaimana manusia kalau berebut makanan. Kalau monyet cukup 1, dia sudah cukup. Yang lain adalah untuk teman sesama. Tapi lihatlah kalau manusia kita lihat ya. Nah, inilah manusia. Kalau manusia dia mengambil tidak cukup hanya untuk dirinya, tapi mereka membawa karung yang mengambil sebanyak-banyaknya. Yang kuat mendapat banyak, yang tidak kuat hanya menonton, tidak mendapat apa-apa. Itulah bedanya antara manusia dan monyet. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia, monyetkah atau manusia? Yang jelas kalau manusia dia mempunyai satu sifat yang disebut serakah.
Ya, dari tayangan video tadi ya Pak ya? Iya, menarik juga itu ya. Iya, Kok menarik. bisa seperti itu Bu ya? Iya, katanya manusia tuh makhluk mulia. Iya. Tapi kalau lihat tayangan video tadi kok monyet jauh lebih berperasaan ya. Bisa berempati, bersimpati juga ya. Dan berempati. Jadi ketika dikasih makanan, monyet itu kalau sudah ngambil dia langsung pergi Pak. Memberi kesempatan kepada temannya untuk mengambil. Tapi ketika manusia diberikan bantuan gitu ya, dipersilakan untuk mengambil, kok yang muncul itu egoisme dan keserakahan. Nggak mengingat teman saya mungkin butuh, teman saya juga perlu. Nggak kebagian, bahkan ada yang sampai naik-naik ke atas meja dan tidak tanggung-tanggung Pak, bawa karung. Jadi yang penting saya dapat, orang lain terserah. Ini di mana letak empatinya gitu Pak? Ya, prihatin banget. Gak ada salahnya kita belajar juga dari kera ya, dari monyet. Ternyata mereka lebih punya naluri kemanusiaan ya, dibandingkan manusia yang tidak punya naluri kemanusiaan lagi Pak. Ada kepedulian ya dengan sesamanya ya, dengan yang lainnya. Tidak egois ya. Tidak egois. Kiranya ini juga terus dikembangkan dalam kehidupan kita ya Pak ya. Iya betul. Bagaimana kita tetap berbelas kasihan seperti Kristus. Memiliki simpati dan empati dalam kehidupan bersama. Dengan cara memberikan pertolongan kepada orang lain. Memang tidak mudah ya Pak ya untuk melakukannya. Untuk bisa berbelas kasihan. Tetapi kita yakin bahwa penyertaan Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan memampukan kita untuk berbuat bukan cuma mendoakan, tetapi melakukan tindakan yang konkret dalam rangka berbelas kasihan. Iya, pertama mungkin kalau sampai saat ini kita sudah pada tataran simpati itu sudah bagus ya Bu ya. Nah firman Tuhan kita pada saat ini mengajak jangan hanya simpati saja gitu ya, jangan berhenti di situ, tapi lanjutkan menuju empati. Gitu ya Bu ya? Iya, supaya kasih Tuhan juga bisa dirasakan melalui kita ya Pak ya? Iya. Yang memelihara belas kasihan dan meneladani seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Iya, betul. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, sehubungan dengan rangkaian bulan budaya dan saat ini adalah budaya Jawa, berikut akan kita sampaikan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan judul Siji Loro Telu. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing teman. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenan tenan, apa tenan iya iya pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Ayo, ayo, Simbah, Mbak Kangkung, Mbak Putri, Bude, Pade, Mas, Mbak. Derek Gusti. Siji loro telu, ayo konco podo melu. Papat lima enam, derek Gusti yo sing teman. Pitu wolu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep, derek Gusti mesti
mesti selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dan dengan penuh syukur, marilah kita nyatakan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersama-sama bersatu dalam doa untuk menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami mengucapkan syukur atas firman yang telah kami dengar bersama, mengingatkan kami supaya kami memiliki rasa belas kasihan seperti Kristus. Dan Kristus juga sudah mencontohkannya kepada murid-murid.
Ketika ia melakukan pengajaran, ada orang yang sakit, ia bukan saja berbelas kasihan dengan bersimpati, tetapi menunjukkan empatinya dengan cara bertindak menyembuhkan mereka. Murid-murid juga diingatkan supaya melakukan tindakan yang sama seperti Kristus. Ketika berhadapan dengan orang yang sakit, mereka yang sudah mendapatkan anugerah dan karunia cuma-cuma dari Tuhan, mereka melakukannya pun dengan penuh ketulusan. Kiranya ini boleh mengingatkan kami semua ya Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami seringkali karena berbagai kepentingan, kami lupa untuk berbelas kasihan. Kami lupa untuk melakukan tindakan dengan penuh ketulusan. Kadang kami memperhitungkan untung rugi. Bapa di sorga, ampuni segala kesalahan kami dan biarlah kiranya ke depan di tengah berbagai situasi, kami juga tergerak untuk bersimpati, berempati, berbelas kasihan, sama seperti teladan Kristus. Saat ini kami telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah segala sesuatu yang kami persembahkan ya Tuhan, dan semua itu berasal dari Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami yang sudah memberikan berkat, baik berupa rejeki, materi, maupun juga berupa anugerah kesehatan yang tidak bisa kami nilai dengan apapun. Biarlah kami termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, dan Engkau juga berkenan untuk menguduskan persembahan kami supaya dikelola dengan baik oleh majelis jemaat dan membawa hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan dalam bulan budaya untuk memperingati hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang yang ke-69. Kiranya Tuhan tetap memelihara kesatuan, persatuan di jemaat kami, dan kami dapat berjalan bersama-sama beriringan, seia sekata, sehati sepikir, mengemban tanggung jawab sebagai umat Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan pelayanan yang dilakukan, termasuk kebaktian online sehubungan dengan pandemi COVID yang masih kami alami. Biarlah kiranya ke depan kami juga dapat memulai kembali ibadah-ibadah kami dalam kehidupan berjemaat. Kiranya berbagai upaya yang dilakukan Tuhan berkati. Demikian pula ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang ditambahkan usianya, kiranya mereka bertumbuh dalam pengucapan syukur kepadamu. Bagi yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga kuatkan mereka. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan juga berikan kesukacitaan dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Demikian pula bagi yang berduka cita karena kehilangan orang yang mereka sayangi, kiranya Tuhan juga menguatkan dan hiburkan mereka semua. Tuhan Allah kami, berbagai upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai COVID, baik dilakukan oleh pemerintahan setempat maupun oleh pemerintahan pusat, juga oleh berbagai lembaga dan badan. Kiranya semuanya itu berguna ya Tuhan, dan kami dapat kembali memulai tatanan kehidupan baru ya Tuhan, dengan nilai-nilai baru untuk kehidupan dan kebaikan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, bahkan menjawab kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami sebagai warga masyarakat, warga negara Republik Indonesia, kiranya dapat menghargai dan mematuhi setiap ketentuan dan peraturan yang diberlakukan untuk kehidupan kami demi kebaikan bersama. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini
Kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Manut ning awang-awang Gusti Allah kangge ngoni suket lan dedukulan Gusti Allah kang ngopeni. Manut ning awang-awang Gusti Allah kangge ngoni suket lan dedukulan Gusti Allah kang ngopeni. Aku ra kuwati kabutuhane uripku, Gusti Allah tansah paring kacukupan. Puji Gusti, glory glory haleluya. Puji Gusti, glory glory haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puji Gusti haleluya. Saudara-saudara, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan sumber segala berkat dari Sion yang kudus berkenan memperhadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberkati saudara-saudara tiap-tiap hari pada jalan hidup, kerja, dan pelayanan saudara, baik saat ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menghantar saat teduh kita akan memuji nama Tuhan Gusti Kang Ajaib atau Aku Memuji Kebesaran-Mu. Sungguh puji bring kaluhuran-Mu, Gusti Allah yakti ajaib. Sungguh puji bring kaluhuran-Mu, Gusti Allah